Gila, Veda Ega Angsu bawa pulang pacar ke Indonesia ya. Kira-kira siapa ya? Cantiknya benar-benar luar biasa. Tonton sampai habis ya, mari kita bahas. Kepulangan Veda Ega Pratama ke Indonesia usai menjalani balapan Moto3 mendapat sambutan hangat dari para penggemarnya. Sejumlah pendukung dari berbagai kalangan, baik pria maupun wanita, hadir untuk memberikan dukungan dan mengabadikan momen bersama pembalap muda kebanggaan Indonesia tersebut. Suasana penyambutan berlangsung meriah. Para penggemar membawa bendera merah putih, meminta tanda tangan dan berfoto bersama Veda sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya di ajang balap dunia. Antusiasme para penggemar menunjukkan bahwa popularitas Veda terus meningkat. Penampilannya yang konsisten di Moto3 membuatnya semakin dikenal dan mendapat dukungan luas dari masyarakat Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Veda untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di kejuaraan balap dunia. Banyak penggemar yang hadir memberikan semangat kepada Veda Ega Pratama. Mereka menyampaikan dukungan agar Veda terus berkembang, tampil lebih baik pada seri-seri berikutnya dan mampu bersaing di barisan depan. Ucapan seperti, "Tetap semangat Veda, di podium," terdengar dari para pendukung yang berharap Veda terus mengharumkan nama Indonesia di ajang Moto3. Dukungan tersebut menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia terus memberikan kepercayaan dan harapan besar kepada pembalap muda berbakat itu untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Veda Ega Pratama sangat penasaran memacu motor Honda NSF 250 RW dalam balapan Grand Prix Moto3 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada Oktober mendatang. Di trek yang mengalir itu, Veda selalu kompetitif saat masih tampil di Asia Talent Cup dengan motor NSF 250R yang performanya di bawah motor Moto3. Pebalap berusia 17 tahun itu juga menargetkan hasil bagus di depan para pendukung Indonesia. Pastinya bangga bisa balapan di Mandalika, di mana kita tuan rumah. Saya dan Mas Mario Suryo Aji juga akan memberikan yang terbaik. Jadi nggak sabar, ujar Veda seusai acara makan malam bersama di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa 14 Juli 2026 malam. Kalau saya lihat karena di dekat dengan pantai, pasti anginnya juga lebih kencang. Juga karena saya balapan di Mandalika itu terakhir kali pakai motor Asia Talent Cup NSF 250, dan saya ingin tahu rasanya pakai Moto3. Pastinya bakal seru, ungkap Veda. Bersaing di papan atas di Mandalika juga menjadi target pebalap Moto3, Mario Suryo Aji, yang berangsur pulih dari cedera. Mario juga bertekad memberikan performa terbaik di Mandalika. Jika pemulihan cedera tulang punggungnya lancar, dia sudah bisa pulih dan bugar pada 9-11 Oktober mendatang. Bangga ya, ada prioritas tersendiri. Sekarang ada dua perwakilan dari Indonesia yang balapan di Moto2 dan Moto3. Kita tentunya memiliki ambisi yang kuat dan rasa kebanggaan tersendiri, ujar Mario. Tentunya kita punya target yang realistis, yaitu memberikan atau mengerahkan segala performa yang bisa kita lakukan dan hasilnya mengikuti. Pertama, memberikan apa yang terbaik, ungkapnya. Veda dan Mario berada di Jakarta karena balapan MotoGP sedang jeda tengah musim, sebelum kembali bergulir pada 7-9 Agustus di sirkuit Silverstone, Inggris. Selama libur balapan ini, Veda dan Mario akan tetap berlatih mandiri. Mario bahkan secara bertahap juga akan meningkatkan kondisi fisiknya akibat cedera di Jerez lalu. Dia sudah kembali balapan di Sunshine Ring akhir pekan lalu, dan merasa kondisinya kini sudah sekitar 80-90%. Mario bahkan secara bertahap juga akan meningkatkan kondisi fisiknya akibat cedera di Jerez lalu. Dia sudah kembali balapan di Sunshine Ring akhir pekan lalu, dan merasa kondisinya kini sudah sekitar 80-90%. Ya, sebenarnya estimasi proses pemulihan 8-12 minggu, dan kemarin saya hampir divonis untuk tidak bisa balapan di Jerman karena belum genap 12 minggu, ujar Mario. Tetapi kami ada argumentasi sedikit ke dokter. Kalau setelah summer break, proses nunggunya lama lagi. Jadi saya bilang ke dokter kalau saya ingin kembali sebelum jeda musim panas untuk mendapatkan feeling lagi di Jerman. Alhamdulillah kami mendapatkan lampu hijau, ujar pebalap asal Magetan, Jawa Timur itu. Ia menambahkan, saat ini, porsi latihannya belum bisa seberat seperti saat normal. Bisa kembali balapan di Jerman sebelum summer break itu cukup bersyukur, karena saya dapat merasakan lagi feeling motor itu di Jerman sebelum summer break. Jadi setelah balapan kemarin mungkin ada gambaran atau target yang bisa kami pasang di Silverstone. Kondisi fisik mungkin sudah 80-90%. Ucap Mario yang gagal finish di Sachsenring, Jerman, karena terjatuh. Mario mengalami cedera akibat kecelakaan dalam balapan Moto2 di Jerez. Dia masih mengikuti balapan seri berikutnya di Le Mans, tetapi kemudian menjalani operasi pemulihan cedera tulang belakang. Dia pun absen 5 seri sejak seri Barcelona dan kembali balapan di Sachsenring. Dia sempat mengawali musim ini dengan solid, akan tetapi, cedera memaksa Mario harus memulai dari awal lagi pada paruh kedua musim ini. Karena cedera di Jerez, saya harus kehilangan cukup banyak balapan. Alhamdulillah, sebelum summer break, saya bisa kembali menjalani balapan akhir pekan. Walaupun kemarin DNF tidak finish, tetapi saya rasa kami menunjukkan speed yang positif. Jadi,
Targetnya setelah summer break ini adalah bisa kompetitif lagi dan bertarung di barisan depan, ucap Mario. Terkait performa paruh pertama musim 2026 ini, Veda juga merasa positif meskipun sempat gagal finish di Amerika dan Belanda karena kecelakaan. Dia merasa masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dipelajari dalam musim debutnya ini supaya bisa konsisten bersaing di posisi depan. Dalam balapan terakhir di Sachsenring, Veda start dari posisi ke-13 dan finish di posisi ke-8. Masalah terbesar Veda saat ini adalah memperbaiki time attack untuk mendapatkan posisi start di baris depan dalam kualifikasi. Di awal-awal tahun, targetnya hanya berusaha mendapatkan poin sebanyak mungkin. Tetapi dari Thailand, saya juga kaget. Ternyata bisa bersaing untuk posisi 5 besar. Setelah itu, saya merasa yakin kalau bisa bersaing di 10 besar dan di 5 besar, ujar Veda. Tetapi, selama 11 balapan ini ada DNF-nya, ada hasil bagusnya, sempat podium. Banyak pelajaran yang saya dapat. Sekarang summer break, saya coba latihan dan kembali lebih kuat lagi di setengah musim selanjutnya, ujar Veda yang finish di podium ketiga di Brasil. Penjualan tiket. Selama libur musim panas, Veda dan Mario juga diberi kebebasan oleh ITDC sebagai pemilik sirkuit Mandalika untuk berlatih di sana secara gratis. Dukungan ini diharapkan bisa membantu Veda dan Mario untuk bisa lebih kompetitif dalam balapan-balapan selanjutnya. Kalau latihan nanti kemudian akan berkoordinasi dengan tim manajemennya Veda dan Mario Aji. Intinya, kami memberikan keleluasaan. Tergantung tanggal berapa tiba di Mandalika, mau menggunakan 1 hari, 2 hari atau lebih kita bebaskan, ujar Direktur Operasional ITDC Troy Reza Baroka. Intinya, ini komitmen kami untuk memberikan dukungan penuh kepada para pebalap Indonesia untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Kita harus sama-sama mendukung supaya mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Podium 1, 2, 3 sangat kita harapkan, ucap Troy. Keberadaan Mario dan Veda di Moto2 dan Moto3 diakui oleh Troy berkontribusi pada penjualan tiket balapan. Saat ini, tiket early bird sudah terjual habis. Salah satunya dipicu oleh keinginan melihat langsung penampilan Veda dan Mario di Mandalika pada Oktober mendatang. Saya rasa tahun ini lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada pebalap Indonesia. Jadi antusiasmenya berbeda. Saya lihat pergerakan tiket sejak diluncurkan cukup agresif pembeliannya. Artinya, semua sama-sama ingin menonton pebalap Indonesia yang balapan di sirkuit Mandalika, ujar Troy. Jadi tiket early bird sudah habis, kemudian sekarang sudah masuk presale, dan saya lihat progresnya cukup baik. Kedepan nanti juga akan diluncurkan tiket khusus untuk masyarakat NTB, ucap Troy. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan semangat juang tinggi pada seri Moto3 Jerman dengan mengakhiri balapan di posisi ke-8. Meski belum naik podium, hasil tersebut dinilai sebagai pencapaian yang patut diapresiasi mengingat ketatnya persaingan di kelas Moto3. Sejak awal balapan, Veda harus bersaing dengan para pembalap terbaik dunia yang memiliki pengalaman lebih banyak. Dengan menjaga konsistensi dan ritme balap hingga garis finish, ia berhasil mengamankan 8 besar, sebuah hasil yang menunjukkan perkembangan positif. Finish di posisi ke-8 bukanlah hasil yang bisa dianggap biasa. Di ajang sekompetitif Moto3, masuk ke dalam 10 besar merupakan pencapaian yang membutuhkan kecepatan, strategi, dan konsistensi sepanjang balapan. Hasil ini juga menjadi modal penting bagi Veda untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Penampilan Veda mendapat apresiasi dari banyak penggemar balap Indonesia. Dukungan terus mengalir di media sosial dengan harapan pembalap muda tersebut mampu mempertahankan tren positif dan terus meningkatkan performanya pada balapan berikutnya. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah di level dunia, Veda Ega Pratama diharapkan mampu meraih hasil yang lebih baik lagi serta terus mengharumkan nama Indonesia di ajang kejuaraan dunia Moto3. Kepulangan Veda Ega disambut bak raja di tanah air. Kepulangan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, usai menjalani seri Moto3 Jerman, menjadi perhatian para penggemarnya. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi untuk menyambut salah satu talenta balap terbaik Indonesia yang terus berjuang di ajang kejuaraan dunia Moto3. Ungkapan "disambut bak raja" banyak digunakan oleh para pendukung di media sosial untuk menggambarkan hangatnya sambutan yang diterima Veda dari para penggemar. Mereka memberikan dukungan, mengajak berfoto, meminta tanda tangan, serta menyampaikan ucapan selamat atas perjuangan Veda di lintasan balap internasional. Meski pada seri Moto3 Jerman, Veda finish di posisi ke-8, hasil tersebut tetap mendapat apresiasi. Berhasil masuk 8 besar di kejuaraan dunia merupakan pencapaian yang menunjukkan daya saing dan perkembangan positif pembalap muda asal Indonesia tersebut. Dukungan yang terus mengalir dari masyarakat diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Veda Ega untuk terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik pada seri-seri berikutnya. Semangat para penggemar menjadi bukti bahwa perjuangan Veda di kancah balap dunia mendapat perhatian dan kebanggaan besar dari masyarakat Indonesia.
Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian usai tampil impresif pada Moto3 Jerman 2026. Meski memulai balapan dari posisi ke-13, Veda berhasil menembus 8 besar dan finish di posisi ke-8. Penampilan tersebut mendapat banyak apresiasi, termasuk dari sejumlah penggemar Moto3 asal Malaysia. Di media sosial, banyak komentar yang memuji konsistensi dan kemampuan balap Veda yang dinilai mampu bersaing dengan para pembalap papan atas dunia. Persaingan sehat antara Veda Ega Pratama dan pembalap Malaysia Hakim Danish juga dinilai membawa dampak positif bagi perkembangan balap motor di kawasan ASEAN. Keduanya dianggap sebagai talenta muda yang mengharumkan nama Asia Tenggara di ajang Moto3. Inspiratif, informatif, dan kekinian. Dengan performa yang terus meningkat, Veda diharapkan mampu meraih hasil yang lebih baik pada seri-seri berikutnya dan terus mengangkat nama Indonesia di kejuaraan dunia Moto3. Penampilan impresif pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, pada ajang Moto3 Jerman 2026 berhasil mencuri perhatian publik, termasuk para penggemar balap motor di Malaysia. Veda sukses menunjukkan daya juangnya dengan finish di posisi ke-8 setelah memulai balapan dari urutan ke-13 di sirkuit Sachsenring. Hasil tersebut membuat Veda menambah 8 poin dan naik ke posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Ia bahkan berhasil mengungguli pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang kini berada di peringkat ke-7 klasemen. Performa Veda menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah penggemar Moto3 asal Malaysia memberikan apresiasi atas kemampuan pembalap Honda tim itu yang dinilai tampil konsisten dan mampu melakukan comeback luar biasa sepanjang balapan. Banyak komentar menyebut Veda layak menjadi salah satu pembalap muda Asia yang patut diperhitungkan pada musim ini. Persaingan antara Veda Ega Pratama dan Hakim Danish juga semakin menarik perhatian pecinta Moto3 di kawasan Asia Tenggara. Keduanya dianggap sebagai talenta muda yang mampu mengangkat nama kawasan ASEAN di kejuaraan dunia balap motor. Dengan tren performa yang terus meningkat, Veda Ega Pratama diharapkan mampu mempertahankan konsistensinya pada seri-seri berikutnya dan kembali membawa kebanggaan bagi Indonesia di ajang Moto3 2026. Undangan itu diberikan setelah Veda tampil impresif sepanjang musim dan menjadi salah satu pembalap muda Asia yang paling banyak diperbincangkan. Acara penyambutan digambarkan berlangsung di Kuala Lumpur dengan dihadiri sejumlah tokoh olahraga dan pecinta balap motor. Presiden Malaysia dalam cerita ini menyampaikan bahwa prestasi Veda menjadi inspirasi bagi generasi muda di kawasan Asia Tenggara untuk terus berjuang meraih mimpi di tingkat dunia. Veda kemudian menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi tersebut dan berharap hubungan olahraga antara Indonesia dan Malaysia semakin erat. Penyebab pembalap Malaysia Hakim Danish kalah dari Veda Ega Pratama di Moto3 Jerman 2026 menarik diulas. Pasalnya, Hakim Danish start dari posisi 3, sementara Veda Ega memulai balapan dari posisi ke-13 pada balapan yang berlangsung akhir pekan lalu tersebut. Dalam balapan di sirkuit Sachsenring akhir pekan lalu, pembalap MSI tersebut harus finish di urutan ke-12. Ia finish di belakang Veda Ega yang berada di urutan 8. Sementara pembalap KTM Brian Urwarte keluar menjadi pemenang di Moto3 Jerman 2026. 1. Penyebab Hakim Danish kalah dari Veda Ega. Hakim Danish mengungkapkan ia mengalami masalah dengan cengkraman ban sejak sesi latihan. Ia merasa kurang percaya diri dan mencoba memperbaiki masalah tersebut di setiap sesi. Menurutnya, selama sesi kualifikasi, ia menggunakan ban lunak untuk melakukan time attack dan merasa cengkramannya sangat bagus. Namun untuk balapan, ia menggunakan ban keras, karena balapan di sirkuit Sachsenring cukup panjang, yaitu 23 lap. Yes, it's very special because was the last race with MotoGP and is more or less. Rossi bikin padok gempar. Veda Ega dapat perhatian spesial. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi perbincangan hangat di pedok Moto3. Pembalap muda Indonesia ini terus menunjukkan perkembangan yang membuat banyak pengamat dan penggemar balap memberikan perhatian lebih. Penampilan Veda dalam beberapa seri terakhir dinilai semakin matang. Kecepatan, keberanian saat bertarung di lintasan, serta kemampuannya bersaing dengan para pembalap Eropa membuat namanya semakin dikenal di lingkungan padok. Di media sosial, banyak penggemar mulai mengaitkan perjalanan karir Veda dengan para legenda balap, termasuk Valentino Rossi. Nama Rossi pun kembali ramai dibicarakan setiap kali muncul talenta muda yang mampu mencuri perhatian dunia balap. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menunjukkan adanya pertemuan khusus atau hadiah dari Rossi kepada Veda. Yang jelas, perhatian terhadap Veda Ega terus meningkat. Banyak pihak meyakini bahwa jika ia mampu mempertahankan performa positif dan terus berkembang, peluang untuk mendapat pengakuan dari tokoh-tokoh besar MotoGP di masa depan akan semakin terbuka. Perjalanan Veda masih panjang. Setiap balapan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia memiliki pembalap yang mampu bersaing di level dunia. Dukungan dari para penggemar pun terus mengalir, dengan harapan Veda dapat mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia yang sukses di kejuaraan dunia. Bagaimana pendapat kalian?
Apakah Veda Ega berpotensi menjadi bintang besar MotoGP di masa depan dan mendapat perhatian langsung dari para legenda seperti Valentino Rossi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega Pratama dan dunia balap MotoGP. Breaking news, nama Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan setelah penampilannya di ajang Moto3 terus mencuri perhatian publik dan para pengamat balap. Pembalap muda Indonesia ini dinilai menunjukkan perkembangan yang konsisten, sehingga namanya semakin sering dibahas di lingkungan paddock. Dalam beberapa balapan terakhir, Veda memperlihatkan daya saing yang menjanjikan. Keberaniannya saat bertarung di lintasan serta kemampuannya mengikuti ritme para pembalap papan atas membuat banyak penggemar optimistis terhadap masa depannya di kejuaraan dunia. Di tengah meningkatnya perhatian tersebut, nama legenda MotoGP Valentino Rossi ikut ramai diperbincangkan oleh para penggemar. Banyak yang menilai Veda memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu talenta yang layak mendapat perhatian dari tokoh-tokoh besar dunia balap. Breaking news, kabar terbaru datang dari dunia balap motor. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan usai penampilannya yang terus menunjukkan perkembangan positif di ajang Moto3. Performa Veda dinilai semakin kompetitif. Ia tampil percaya diri saat bersaing dengan para pembalap dari berbagai negara dan terus menunjukkan kemajuan dari seri ke seri. Hal ini membuat perhatian terhadap pembalap muda asal Indonesia tersebut semakin besar, baik dari penggemar, media, maupun pengamat balap internasional. Di tengah antusiasme tersebut, nama Valentino Rossi ikut ramai diperbincangkan oleh para penggemar di media sosial. Banyak yang berharap suatu saat Veda dapat bertemu atau memperoleh pengakuan langsung dari sang legenda MotoGP. Meski begitu, perhatian yang terus mengalir kepada Veda menjadi sinyal positif bahwa kiprahnya mulai diperhitungkan di dunia balap internasional. Jika mampu mempertahankan konsistensi dan terus berkembang, peluang Veda untuk menarik perhatian lebih banyak tokoh besar MotoGP di masa depan tentu semakin terbuka. Perjalanan Veda Ega Pratama masih panjang, tetapi setiap balapan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing di level dunia. Dukungan dari para penggemar akan menjadi tambahan motivasi bagi Veda untuk terus meraih hasil terbaik pada seri-seri berikutnya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Veda Ega memiliki peluang menjadi pembalap Indonesia pertama yang benar-benar mampu bersaing memperebutkan gelar juara dunia Moto3? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Veda Ega Pratama dan MotoGP. Halo pecinta balap, kabar membanggakan kembali datang dari dunia Moto3. Nama pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, semakin sering menjadi perbincangan berkat penampilan yang terus menunjukkan perkembangan di lintasan balap internasional. Performa Veda dalam beberapa seri terakhir membuat banyak penggemar optimistis. Kecepatan, keberanian saat bertarung dengan para pembalap Eropa, serta semangat pantang menyerah menjadi alasan mengapa namanya kini semakin dikenal di kalangan pencinta balap. Di media sosial, banyak penggemar mulai membahas kemungkinan Veda mendapat perhatian dari tokoh-tokoh besar MotoGP. Salah satu nama yang paling sering disebut adalah Valentino Rossi, legenda balap yang telah menginspirasi banyak pembalap muda di seluruh dunia. Terlepas dari berbagai harapan itu, perjalanan Veda masih terus berlanjut. Setiap balapan menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan kualitasnya dan membawa nama Indonesia semakin dikenal di ajang balap dunia. Jika mampu mempertahankan konsistensi dan terus berkembang, bukan tidak mungkin Veda akan menarik perhatian lebih banyak tokoh besar di MotoGP pada masa mendatang. Kini semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Mampukah Veda Ega terus mencetak hasil impresif dan membuka jalan menuju level yang lebih tinggi? Kita nantikan bersama perjuangannya di lintasan. Veda Ega sukses raih finish P8 di Jerman, tunjukkan performa kompetitif. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mencatatkan hasil positif dengan finish di posisi ke-8 P8 pada balapan Moto3 di sirkuit Sachsenring, Jerman. Hasil ini menjadi pencapaian yang membanggakan, sekaligus menunjukkan perkembangan performanya dalam menghadapi persaingan ketat di kelas Moto3. Sejak awal balapan, Veda tampil percaya diri dan mampu menjaga ritme bersama rombongan pembalap terdepan. Meski harus menghadapi duel sengit di setiap lap, ia tetap tenang dan konsisten hingga akhirnya berhasil mengamankan posisi 8 besar saat melintasi garis finish. Raihan P8 menjadi tambahan hasil positif bagi Veda dalam upayanya mengumpulkan poin dan meningkatkan posisinya di klasemen. Penampilan tersebut juga memperlihatkan bahwa pembalap muda Indonesia ini semakin mampu bersaing dengan para talenta terbaik dari berbagai negara. Hasil di Jerman ini diharapkan menjadi modal penting bagi Veda untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Dengan kerja keras, pengalaman yang terus bertambah, dan dukungan penuh dari tim, peluangnya untuk meraih hasil yang lebih baik pada balapan selanjutnya tetap terbuka lebar.
Keberhasilan finish di posisi ke-8 juga menjadi kebanggaan bagi para penggemar balap motor Indonesia yang terus memberikan dukungan kepada Veda Ega Pratama. Mereka berharap tren positif ini terus berlanjut dan membawa Veda meraih prestasi yang lebih tinggi di ajang Moto3 musim ini. Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, sukses menggeser pembalap Malaysia, Hakim Danish, untuk merebut peringkat ke-6 dalam klasemen sementara Moto3 2026. Keberhasilan ini dipastikan setelah Veda menyelesaikan balapan sengit pada Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring Minggu 12 Juli. Raihan tambahan 8 poin berkat finish di posisi ke-8 membuat pembalap Honda Tim Asia itu kini mengoleksi total 90 poin. Veda unggul tipis 4 angka di atas Danish yang harus turun satu tingkat ke posisi ke-7 dengan raihan 86 poin. Sebelum adu kecepatan di Sachsenring dimulai, kedua pembalap sejatinya sama-sama mengemas 82 poin. Namun, saat itu Danish berhak menempati peringkat ke-6 karena unggul dalam perbandingan hasil terbaik sepanjang musim. Kinerja impresif Veda di GP Jerman, di mana ia mampu merangkak naik 5 posisi setelah mengawali perlombaan dari urutan ke-13, menjadi penentu pembalikan posisi ini. Hasil balapan di Sachsenring juga menempatkan Veda sebagai pembalap pengguna motor Honda ketiga terbaik di belakang Adrian Fernandez dan Jesus Rios. Sementara itu, jalannya balapan utama GP Jerman berhasil dimenangi oleh Brian Uriarte setelah melewati duel dramatis hingga putaran terakhir melawan sang pemimpin klasemen Maximo Queiles. Uriarte cerdik memanfaatkan kesalahan fatal Queiles di tikungan 3 pada lap terakhir untuk mengunci podium tertinggi keduanya musim ini. Queiles sendiri harus puas finish sebagai runner-up, diikuti Matteo Bertel yang melengkapi podium ketiga. Meski gagal naik podium pertama, Queiles kian kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan keunggulan telak 104 poin atas Uriarte yang merangkak naik ke peringkat kedua. Setelah merampungkan seri Jerman, para pembalap Moto3 akan memasuki masa jeda musim panas. Kompetisi Kaska ketiga adu cepat para motor prototipe ini dijadwalkan kembali bergulir pada Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone 7-9 Agustus mendatang. Berikut klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Jerman. Maximo Queiles 231 poin, Brian Uriarte 127 poin, Alvaro Carpe 126 poin, Marco Morelli 115 poin, David Almanza 109 poin, Veda Ega Pratama 90 poin. Balapan sepanjang 23 putaran dimenangi dari pembalap Red Bull KTM Ajo. Brian Uriarte berhasil keluar sebagai juara Moto3 pada seri Moto3 Jerman 2026 yang berlangsung di sirkuit Sachsenring Minggu 12 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Maximo Queiles, sedangkan Marco Morelli melengkapi podium di peringkat ketiga. Sementara pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil mengamankan finish di posisi ke-8. Hasil tersebut mengantarkan pembalap Honda Tim Asia itu naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 musim ini. Veda menunjukkan daya juang tinggi sepanjang balapan. Mengawali lomba dari posisi ke-13, pembalap asal Gunung Kidul itu sempat terlempar hingga urutan ke-16 pada lap-lap awal. Namun, ia mampu bangkit secara bertahap dan menembus 10 besar, sebelum akhirnya mengamankan posisi ke-8 saat menyentuh garis finish. Penampilan Veda di Sachsenring sebenarnya sudah menjanjikan sejak awal akhir pekan. Pada sesi latihan bebas yang digelar Jumat 10 Juli 2026, ia tampil sebagai pembalap tercepat. Namun hasil kualifikasi membuatnya harus memulai balapan dari posisi ke-13. Selepas start, persaingan berlangsung sengit. Brian Uriarte yang memulai balapan dari pole position langsung memimpin jalannya lomba. Sementara itu, balapan sempat diwarnai insiden di tikungan 1 yang memunculkan bendera kuning dan mengubah komposisi rombongan terdepan. Kondisi tersebut sempat membuat Veda kehilangan sejumlah posisi. Meski demikian, ia berhasil menemukan ritme balapan sejak lap ketiga dan perlahan memperbaiki posisinya. Pada lap ke-7, Veda sudah berada di posisi ke-11 sebelum masuk ke jajaran 10 besar beberapa putaran kemudian. Momentum kembali berpihak kepada Veda setelah dua pembalap di depannya mengalami kecelakaan. Ia memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi ke-8 dan terus bertahan di tengah ketatnya persaingan. Memasuki lap-lap terakhir, Veda sempat turun ke posisi ke-12. Namun, aksi impresif pada lap penutup membuatnya berhasil menyalip 4 pembalap sekaligus dan mengunci finish di urutan ke-8. Tambahan poin dari seri Jerman membuat Veda kembali menghuni posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026. Ia kini unggul 4 poin atas pembalap Malaysia, Hakim Danish, yang berada di posisi ke-7, sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen pada seri-seri berikutnya. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan konsistensinya pada seri Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Minggu 12 Juli 2026. Rider Honda Tim Asia itu sukses menembus posisi 8 besar setelah finish di urutan ke-8 usai memulai balapan dari grid ke-13. Hasil tersebut menjadi kebangkitan bagi Veda setelah sempat kehilangan beberapa posisi di awal lomba. Perlahan, pembalap asal Gunung Kidul itu mampu memperbaiki ritme balapnya dan menyalip sejumlah rival hingga akhirnya naik 5 peringkat saat bendera finish dikibarkan.
Performa tersebut sekaligus mempertegas konsistensi Veda pada musim debutnya di Moto3. Tambahan poin dari Sachsenring membuat pembalap berusia 17 tahun itu tetap bertahan di posisi 6 klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 2026 menjaga peluang untuk terus bersaing di papan atas. Pencapaian di Sachsenring juga terasa spesial mengingat Veda sempat tampil impresif sejak awal akhir pekan. Pada sesi praktis, ia bahkan menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 25.848 detik dan langsung lolos ke Q2. Namun, hasil kualifikasi membuatnya harus memulai balapan dari posisi ke-13. Meski demikian, Veda mampu membayar hasil kurang maksimal di sesi kualifikasi lewat penampilan agresif saat balapan. Ia terus memperbaiki posisi hingga finish di urutan ke-8, sementara kemenangan Moto3 Jerman 2026 diraih pembalap Spanyol Brian Uriarte. Hasil di Sachsenring menjadi modal positif bagi Veda untuk menghadapi seri berikutnya di Moto3 Inggris. Dengan performa yang terus meningkat dan konsistensi meraih poin, peluang pembalap Indonesia tersebut untuk menembus 5 besar klasemen dunia masih terbuka lebar. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di posisi ke-8 pada balapan kejuaraan dunia Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring Minggu, setelah memulai perlombaan dari urutan ke-13. Pembalap Honda tim Asia itu mampu memperbaiki 5 posisi dan membawa pulang 8 poin. Hasil tersebut membuat Veda naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3 dengan koleksi 90 poin. Brian Uriarte keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan pemimpin klasemen Maximo Cuales dalam persaingan ketat hingga garis finish. Memulai balapan dari posisi terdepan, Uriarte sempat membangun keunggulan pada awal perlombaan. Namun, Cuales secara perlahan memangkas jarak dan menjadi satu-satunya pembalap yang mampu mengikuti kecepatannya di kelompok terdepan. Uriarte kemudian mempertahankan posisi pertama hingga finish dengan keunggulan hanya 0,063 detik atas Cuales. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kedua pembalap Red Bull KTM Ajo itu pada musim ini setelah sebelumnya berjaya pada Grand Prix Italia di Mugello. Matteo Bertele melengkapi podium setelah memenangi persaingan ketat melawan Marco Morelli dan Rico Salmela. Bertele hanya unggul 0,007 detik atas Morelli yang finish keempat, sedangkan Salmela menempati posisi kelima. Adrian Fernandez mengakhiri perlombaan di urutan ke-6, disusul Jesus Rios dan Veda. Ryusei Yanganaka serta Eddie O'Shea melengkapi posisi 10 besar. Balapan juga diwarnai sejumlah insiden. Adrian Cruces dan Joel Esteban terlibat kecelakaan di tikungan 7 dan dibawa ke pusat medis dalam kondisi sadar. Sedangkan Alvaro Carpe kehilangan peluang meraih podium setelah melebar di tikungan 8. Tambahan 20 poin dari posisi kedua membuat Quiles semakin kokoh di puncak klasemen dengan 231 poin. Uriarte naik ke posisi kedua dengan 127 poin atau tertinggal 104 poin dari Quiles. Sangat-sangat mengejutkan. Ini sangat gila sih. Usai finish P8, Veda Ega langsung disamperin wanita cantik. Yang paling mengejutkan, wanita tersebut curhat ke Veda ingin pulang ke tanah air. Tonton sampai habis, mari kita bahas berita terupdate hari ini. Usai finish P8, Veda Ega didatangi wanita cantik asal Jerman. Inginkan pulang ke Indonesia dan bawa hadiah untuk keluarga Veda. Usai menyelesaikan balapan di posisi ke-8 atau P8, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan. Perjuangannya di lintasan mendapat apresiasi dari banyak penggemar yang terus memberikan dukungan. Namun, diceritakan saat Veda berada di area pedok, ia didatangi oleh seorang wanita cantik asal Jerman. Dengan ramah, wanita itu menyapa Veda dan mengucapkan selamat atas perjuangannya di lintasan. Dalam perbincangan singkat mereka, wanita tersebut mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari mengunjungi Indonesia. Ia mengaku penasaran dengan budaya Indonesia dan ingin bertemu langsung dengan keluarga Veda Ega. Tak hanya itu, wanita tersebut juga mengatakan ingin membawa sebuah hadiah sebagai tanda penghormatan dan apresiasi kepada keluarga Veda yang telah mendukung perjalanan karir sang pembalap sejak awal. Veda pun tersenyum mendengar ucapan itu dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Baginya, dukungan dari para penggemar, dari manapun mereka berasal, menjadi motivasi besar untuk terus berkembang dan meraih hasil yang lebih baik di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Jika kisah fiksi ini benar-benar terjadi, hadiah apa yang paling cocok diberikan kepada keluarga Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar dunia balap. Finish P8, Veda Ega tunjukkan perjuangan luar biasa. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali memperlihatkan semangat juang tinggi setelah berhasil mengakhiri balapan di posisi ke-8 atau P8. Meski belum mampu menembus podium, hasil tersebut tetap menjadi pencapaian positif setelah menjalani persaingan ketat sepanjang balapan. Di tengah euforia hasil yang diraih Veda, perhatian juga tertuju kepada seorang wanita cantik asal Jerman yang hadir di pedok. Ia mengaku kagum dengan perjuangan Veda selama balapan.
Namun, usai seluruh rangkaian kegiatan selesai, perempuan tersebut mengatakan bahwa dirinya akan segera kembali ke tanah airnya di Jerman untuk melanjutkan aktivitas dan pekerjaannya. Saya senang bisa menyaksikan balapan secara langsung. Sekarang saatnya pulang ke Jerman. Semoga suatu hari nanti saya bisa kembali lagi, ujarnya. Sementara itu, Veda menegaskan akan terus bekerja keras bersama tim untuk meningkatkan performa pada seri berikutnya. Hasil finish di posisi ke-8 menjadi modal penting untuk menambah kepercayaan diri menghadapi balapan selanjutnya. Usai finish P8, Veda Ega sempat bertemu wanita cantik asal Jerman sebelum pulang ke tanah air. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menutup akhir pekan balapan dengan hasil positif setelah berhasil finish di posisi ke-8 P8. Meski belum naik podium, performanya mendapat apresiasi dari para penggemar yang menyaksikan perjuangannya hingga garis finish. Usai balapan, Veda dikabarkan sempat bertemu dengan seorang wanita cantik asal Jerman di area pedok. Keduanya terlihat berbincang singkat dan saling bertukar ucapan sebelum berpisah. Wanita tersebut mengaku senang bisa bertemu langsung dengan Veda dan menyaksikan perjuangannya di lintasan. Namun ia mengatakan harus segera kembali ke Jerman untuk melanjutkan aktivitasnya di tanah air. Saya senang akhirnya bisa bertemu Veda secara langsung. Semoga kami bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sekarang saya harus pulang ke Jerman, ujarnya. Sementara itu, Veda menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya selama balapan. Pembalap muda Indonesia itu kini mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi seri berikutnya dengan target meraih hasil yang lebih baik. Pertanyaan wanita cantik asal Jerman ini bikin Veda Ega tersenyum. Usai menyelesaikan balapan dengan finish di posisi ke-8 P8, Veda Ega Pratama mendapat kesempatan bertemu dengan seorang wanita cantik asal Jerman di area pedok. Dalam suasana santai, keduanya berbincang singkat sebelum wanita tersebut kembali ke negaranya. Di tengah percakapan, wanita itu melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat Veda sejenak tersenyum. Kalau suatu hari nanti kamu menjadi juara dunia, apakah kamu masih akan mengingat pertemuan singkat kita hari ini? Tanyanya. Pertanyaan tersebut sempat membuat suasana hening sejenak. Veda kemudian menjawab sambil tersenyum. Tentu, setiap dukungan dari penggemar adalah motivasi besar bagi saya untuk terus berkembang. Tak lama setelah itu, wanita asal Jerman tersebut berpamitan untuk kembali ke tanah airnya. Ia berharap dapat menyaksikan Veda meraih hasil yang lebih baik pada balapan-balapan berikutnya. Usai finish P8, Veda Ega tersenyum saat wanita asal Jerman berpamitan pulang. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menuntaskan balapan dengan finish di posisi ke-8, P8. Hasil tersebut menjadi modal berharga untuk menghadapi seri berikutnya. Usai balapan, Veda sempat bertemu dengan seorang wanita cantik asal Jerman di area pedok. Keduanya berbincang santai sebelum wanita tersebut menyampaikan bahwa dirinya harus segera kembali ke tanah air. Saya harus pulang ke Jerman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, ucap wanita tersebut. Mendengar ucapan itu, Veda tampak tersenyum dan mengucapkan selamat jalan. Ia juga menyampaikan harapan agar perjalanan wanita tersebut berjalan lancar. Pertemuan singkat itu menjadi momen hangat setelah Veda menyelesaikan balapan dengan perjuangan yang tidak mudah. Kini, fokus Veda kembali tertuju pada persiapan menghadapi seri berikutnya dengan target meraih hasil yang lebih baik. Usai finish P8, Veda Ega dapat permintaan tak terduga dari wanita asal Jerman. Setelah menyelesaikan balapan dengan finish di posisi ke-8, P8, Veda Ega Pratama meluangkan waktu untuk menyapa sejumlah orang di area pedok. Di sana, ia kembali bertemu dengan seorang wanita cantik asal Jerman yang sebelumnya sempat berbincang dengannya. Dalam suasana hangat, wanita tersebut menyampaikan sebuah keinginan yang membuat Veda tersenyum. Saya ingin suatu hari nanti bertemu dengan keluargamu, ucapnya dengan ramah. Mendengar permintaan itu, Veda tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia mengatakan bahwa dukungan dari para penggemar selalu menjadi motivasi untuk terus berkembang sebagai pembalap. Tak lama kemudian, wanita asal Jerman itu berpamitan untuk kembali ke negaranya. Sebelum berpisah, keduanya saling mengucapkan semoga sukses dan berharap dapat bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Dikabarkan ingin memberi hadiah untuk keluarga Veda Ega, wanita asal Jerman jadi sorotan. Usai Veda Ega Pratama menyelesaikan balapan dengan finish di posisi ke-8, P8, perhatian tidak hanya tertuju pada aksinya di lintasan, tetapi juga pada momen pertemuannya dengan seorang wanita asal Jerman di area pedok. Dalam cerita ini, wanita tersebut dikabarkan ingin memberikan sebuah hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga Veda atas dukungan yang selama ini diberikan kepada sang pembalap muda Indonesia. Saya ingin memberikan sebuah hadiah untuk keluarga Veda. Saya sangat menghargai dukungan dan pengorbanan mereka selama perjalanan karirnya, ujar wanita tersebut. Veda menyambut niat baik itu dengan senyum dan mengucapkan terima kasih. Menurutnya,
Perhatian dan dukungan dari para penggemar merupakan motivasi tambahan untuk terus berkembang dan memberikan hasil terbaik di setiap balapan. Setelah pertemuan singkat tersebut, wanita asal Jerman itu berpamitan untuk kembali ke negaranya dengan harapan dapat bertemu kembali dengan Veda dan keluarganya pada kesempatan mendatang. Ini sangat ngeri sih. Veda Ega dipeluk wanita cantik di Jerman usai finish P8. Tonton sampai habis. Usai menyelesaikan balapan di posisi ke-8 atau P8, Veda Ega Pratama kembali menjadi perhatian para penggemar. Bukan hanya karena aksinya di lintasan, tetapi juga momen setelah balapan yang ramai dibicarakan. Dalam video yang beredar, Veda terlihat berinteraksi dengan seorang wanita di area paddock. Keduanya tampak saling menyapa dengan hangat, dan momen tersebut memicu berbagai komentar dari warganet.